video kali ini saya mau ngeliatin ke kalian sebuah template, namanya adalah template basic drawing roadway atau template jalan ya. Kita lihat isinya apa aja, kemudian nanti juga saya bakalan jelasin tutorial bagaimana cara mengaplikasikan templatenya. Oke, sebelumnya kita ke folder dulu. Nah, untuk mendapatkan file ini silahkan kalian cek link di kolom deskripsi. Ini formatnya zip, jadi silahkan kalian klik kanan, kemudian kalian ekstrak here aja langsung. Setelah itu silahkan masuk ke foldernya. Saya jelasin sedikit ya. Jadi untuk yang atas ini adalah template garis batas wilayah ya. Kemudian yang ini adalah template untuk cop long section. Lalu yang ini template untuk cop cross section. Untuk long section ini menggunakan format A1 sehingga di sini ada settingan CTB untuk A1. Kemudian untuk cross section ini formatnya A3 dan di sini juga ada settingan CTB untuk A3. Kemudian ini adalah file templatenya dan yang paling bawah adalah file DWT dari templatenya ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Civil 3D. Yang pertama di sini ada settingan alignment label style. Kemudian ada setelan untuk geometry point. Di sini juga ada notasi untuk PI tagging. Kemudian ada tabel PI. Ini tabel PI untuk tipe tikungan kombinasi ya. Selanjutnya ini tabel PI untuk tipe tikungan curve. Dan yang ini adalah tabel PI untuk tipe tikungan circle. Jadi di sini ada 3 jenis tabel disesuaikan dengan tipe tikungannya ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke long section. Untuk long section kita langsung ke bandsetnya ya. Kita lihat ada apa aja. Yang pertama ada STA, kemudian jarak, lalu elevasi existing, elevasi rencana, interval atau selisih dari elevasi existing dan rencana, vertical geometry, horizontal geometry, dan super elevasi. Oke, langsung aja kita ke cross section. Kita rubah dulu skalanya karena standarnya saya pakai 200. Untuk cross section di sini ada 2 template. Yang pertama menggunakan sistem grid. Kemudian yang kedua menggunakan sistem brick. Untuk sistem grid, bandset yang ditampilkan adalah elevasi existing, elevasi rencana, dan interval. Sedangkan untuk tipe brick, bandset yang ditampilkan adalah jarak dan elevasi rencana. Kemudian di sini ada skala vertikal dan horizontal, ini sudah termasuk ke template ya. Kemudian kita lihat notasi tambahannya. Di sini ada notasi standar untuk penggambaran. Kemudian di sini ada notasi gedung pemerintahan, gedung pendidikan, keagamaan, dan lain-lain ya. Di sini untuk jarak-jaraknya juga sudah standar. Ini biasa digunakan untuk kebutuhan layout. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada notasi untuk kebutuhan pembuatan layout topografi ataupun batimetri ya. Kemudian ke bawahnya ada jenis diameter pipa. Lalu, nah ini adalah garis batas wilayah ya. Garis ini bentuknya polyline. Jadi kalau kita select ini bisa dia tarik-tarik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jarak-jaraknya ini sudah standar ya. Lanjut lagi, di sini ada layer yang umum digunakan. Kemudian ada CTB untuk A1, lalu CTB untuk A3 dan dimensi ya. Kemudian di bawah ada template rambu ya. Ada 4 jenis. Yang pertama rambu peringatan tetap, kemudian rambu peringatan sementara, lalu ada rambu larangan dan rambu perintah. Oke, kita udah lihat isi templatenya seperti apa. Sekarang kita langsung ke tutorial cara mengaplikasikan templatenya ya. Untuk mengaplikasikan templatenya ada 2 cara. Jadi yang pertama, open langsung saja file DWT ini. Contohnya kita ke Civil 3D, kemudian silahkan kalian open. Kemudian DWG ini pindahkan ke DWT. Lalu silahkan cari file templatenya. Kemudian silahkan open file DWT-nya ya. Selanjutnya kalian tinggal kerja di halaman kerja ini. Sedangkan cara yang kedua adalah kalian bisa menginsert file DWT ini ke Civil 3D. Namun untuk Civil 3D versi 2018 ke bawah, dia tidak bisa insert file DWT. Jadi kita harus punya file kosongan. Caranya kita copy paste saja.
lalu silahkan dikasih nama remove. Selanjutnya kita akan buka file remove ini di Civil 3D. Silahkan ke open, kemudian cari file templatenya, dia formatnya DWG ya. Nah, open file remove ini, kemudian silahkan di select all ya. Kemudian silahkan hapus, lalu OK. Setelah itu silahkan di save, kemudian di close filenya ya. Nah, kemudian silahkan ke folder. Ini kita balikin dulu ke DWG ya. Untuk 2018 ke bawah silahkan pindahkan formatnya ke DWG. Kemudian cari file templatenya dan silahkan kalian buka file remove. Sedangkan untuk AutoCAD versi 2019 ke atas, kebetulan saya menggunakan versi 2021, kita bisa langsung buka file DWT-nya ya. Jadi file tipenya kita rubah saja ke DWT. Lalu cari penyimpanan filenya, silahkan select, kemudian di open. Tunggu beberapa saat, ini adalah proses loading ya. Oke, sudah muncul. Langkah selanjutnya kita ke option dulu. Untuk insert point ini silahkan di off kan saja ya. Kemudian untuk explode silahkan di on kan. Langkah selanjutnya silahkan di select file templatenya yang paling kiri atas. Kemudian silahkan ke model, kemudian silahkan select sembarang ya. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Template sudah masuk ke halaman kerja kita ya. Jika sudah selesai silahkan di close. Nah, sekarang kita akan aplikasikan templatenya ke pekerjaan kita. Di sini saya sudah punya alignment. Silahkan di select alignmentnya, kemudian klik kanan, lalu ke edit alignment label. Nah, kalau di sini ada settingan bawaan, silahkan dikosongkan saja ya. Silahkan ke import, lalu pilih empty label set. Oke, kemudian klik OK. Untuk alignment labelnya sudah masuk dan poin geometri juga sudah masuk ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau template ini diaplikasikan terhadap alignment baru ya. Silahkan buat polyline, kemudian ke alignment, lalu create alignment from object. Silahkan select polyline-nya, silahkan enter, kemudian enter. Silahkan beri nama contoh. Lalu untuk stylenya silahkan cari yang ada empty-nya, ini empty basic. Kemudian labelnya juga sama, pakai empty label set. Untuk radius contohnya saya pakai 100, kemudian silahkan OK. Baik, alignment label dan point geometri sudah masuk ya. Ini kita hapus saja, kita fokus ke satu alignment. Langkah selanjutnya adalah saya akan memunculkan notasi PI. Silahkan kalian ke Unnote, kemudian Add Label, lalu silahkan ke Alignment, kemudian Add Alignment Label. Untuk fitur ini silahkan pilih Alignment. Lalu untuk tipenya kita pakai yang multiple ya. Lalu di sini silahkan kalian pilih Empty PI Tagging. Lalu add, kemudian select alignment-nya. Di sini notasi PI sudah muncul. Langkah selanjutnya saya akan munculkan tabel ya. Masih di sini, kita langsung aja ke tabel, pilih salah satu, contohnya yang paling bawah. Klik add, kemudian klik alignment, muncul otomatis tiga setelan yang lain ya. Silahkan select labelnya, klik kanan, kemudian ke edit label style. Kemudian di sini silahkan diganti ya, sesuai dengan tipe tikungannya, yaitu yang circle. Kemudian yang atas juga sama, kita rubah tabelnya sesuai dengan jenis tikungannya ya. Silahkan select, kemudian klik kanan. Silahkan pilih edit label style. Kemudian kita ganti ke spiral ya. Kemudian oke. Sekarang kita akan lanjut ke long section ya. Baik, untuk membuat long section silahkan kalian ke home, kemudian silahkan kalian ke profile, kemudian create surface profile. Ini kita langsung add aja, kemudian draw in profile views. Di sini silahkan cari settingan yang ada empty-nya ya. Contohnya pada profile view style. Silahkan pilih MTJ profile. Kita next lagi, kita next lagi.
Oke, pada data band silahkan diganti juga ke empty long section. Silahkan next, langsung aja create profile, silahkan select sembarang. Baik, tampilannya seperti ini untuk long section. Dan sekarang saya harus membuat elevasi rencana ya, profil elevasi rencana untuk mengelingkan elevasi rencana interval dan vertikal geometrik. Oke, singkat saja di sini saya sudah punya profil elevasi rencana. Sekarang kita linkkan elevasi rencana interval dan vertikal geometri ke profil elevasi rencana ini ya. Silakan select profilnya, klik kanan dan profil view properties. Langsung aja ke bands. Kemudian pada elevasi rencana, profil 1 dan 2 silahkan ganti ke elevasi rencana ya. Kemudian untuk interval, profil 1 biarkan saja di EG. Kemudian profil 2-nya kita ganti ke elevasi rencana. Selanjutnya untuk vertikal geometri, di profil 1 langsung aja ganti ke elevasi rencana, kemudian oke. Baik, untuk bandset sudah berubah ya, sesuai dengan profil elevasi rencana. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan template ke cross section.